Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, masih di bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mari kita ngaji bersama-sama belajar hadis Nabi Muhammad SAW tentang apa yang kita makan, yakni makanan sehat ala Rasulullah SAW. Semoga dengan demikian kita bisa mencontoh apa yang telah diajarkan sunnah Rasulullah SAW dalam pola makan kita, pola hidup kita sehari-hari, sehingga kita pun berhak untuk diakui sebagai umat beliau Rasulullah SAW, berhak mendapatkan syafaat beliau Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, judul pagi hari ini adalah bolehnya kita mengkonsumsi daging keledai liar. Ya, sebagai pengantar, bahasanya keledai ada dua macam. Ada keledai domestik, keledai rumahan, yang ini tinggal bersama dengan kita di perkampungan, di perdesaan, ataupun perkotaan zaman dahulu kala sebelum ada transportasi modern. Keledai inilah hewan pekerja, di mana digunakan untuk mengangkut barang dagangan, di mana digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, dan alat angkut barang-barang lainnya. Nah, keledai domestik, keledai rumahan ini pada perang Khaybar ini dilarang untuk kita makan, untuk dikonsumsi. Di antara sebabnya masih berkaitan dengan hadis sebelumnya, al-jalalah, keledai domestik, keledai rumahan ini didapati memakan kotoran, baik itu kotorannya dia sendiri ataupun kotoran binatang yang lainnya. Nah, inilah menjadi asbab keledai rumahan, keledai domestik ini dilarang untuk dikonsumsi. Adapun keledai liar yang tinggal di hutan, yang makan rumputan, ini boleh dimakan. Jadi dagingnya boleh dikonsumsi dan rasanya pun mirip daging kuda yang rendah lemak dan agak manis begitu ya, meskipun ada yang mengatakan ada baunya. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah hadis tentang bolehnya mengkonsumsi keledai yang liar atau keledai di hutan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah radhiyallahu an fi qissatil himar wal al-wahshi fa akala minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an, semoga keridhaan Allah atas beliau, kisah keledai hutan. Lalu Rasulullah SAW memakan sebagian darinya. Di sini muttafaqun alaih. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang bisa kita petik hikmah pesan dari hadis ini benar. Bahwasanya keledai yang dua macam tadi, ada keledai domestik, keledai rumahan, dan satu lagi keledai yang kedua adalah keledai al-wahsi, keledai liar. Ini satu boleh dimakan halal, yakni al-wahsi, al-himarul wahsi. Adapun yang tidak boleh dimakan adalah keledai rumahan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, keledai rumahan, keledai jinak ini diharamkan sebab apa? Sebab ada kebiasaan didapati keledai rumahan ini menjijikkan makanannya, yakni makan kotoran binatang lain termasuk kotoran manusia bahkan. Ya. Yang kedua, bagaimana dengan keledai liar, keledai hutan? Benar, pemahaman terbaliknya, apabila yang jinak dilarang, maka yang liar hidup di hutan adalah diperbolehkan. Jadi mafhum mukhalafahnya, apabila yang jinak dilarang, maka yang liar al-wahsi, al-himarul wahsi ini maka diperbolehkan. Berdasarkan riwayat hadis berikut, Rasulullah SAW ketika itu berangkat menunaikan ibadah haji, dan bersama dengan rombongan itu, Abu Qatadah sebagai perawi hadis di atas, ini mendapati keledai al-wahsi, keledai liar, tidak ada pemiliknya, tidak ada tali di lehernya. Kemudian Abu Qatadah mengambil keledai itu, kemudian menangkapnya, menyembelihnya, dan memasaknya, dagingnya kemudian disuguhkan kepada rombongan haji beliau Rasulullah SAW. Nah, kemudian para sahabat bertanya, ini daging apa Abu Qatadah? Ini daging keledai. Kemudian para sahabat bimbang, bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasul, Abu Qatadah
ini tidak berihram, tidak berniat haji, mana ketika orang berihram itu dilarang untuk berburu. Abu Qatadah tidak sedang berpakaian ihram, sementara yang lain berpakaian ihram. Nah, para sahabat yang disuguhi hidangan daging keledai ini ragu-ragu, langsung bertanya pada sumbernya, yakni Rasulullah SAW, ya Rasul, ini Abu Qatadah tidak sedang berihram, tidak sedang niat ihram dengan kita, dan dia tadi berburu keledai liar, dan dagingnya ini dimasak untuk kita makan. Bolehkah kita memakannya, kami makannya? Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai sahabat, apakah ada yang memerintahkan Abu Qatadah untuk memburu keledai tersebut? Apakah ada perintah dari orang-orang yang sedang berihram? Kemudian para sahabat menjawab, mereka serentak menjawab, tidak ada ya Rasul. Nah, kalau tidak ada, makanlah daging tersebut. Itu riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika yang menyembelih itu bukan yang berihram, kemudian tidak ada yang menyuruh dari rombongan yang berihram, maka daging keledai itu boleh dimakan, halal. Jadi keledai liar al-wahsi ini boleh dimakan oleh rombongan haji beliau Rasulullah SAW. Yang ketiga, hal ini menjadi konsensus atau ijma ulama tentang mengkonsumsi daging keledai yang jinak itu diharamkan, yang liar al-wahsi ini dihalalkan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, tentang pengertian lebih lanjut mendalam tentang kenapa keledai liar ini boleh dan keledai domestik ini tidak boleh, datanglah utusan Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya daging keledai yang tidak boleh dimakan dikarenakan najis. Daging keledai najis tersebut karena keledai memakan kotoran manusia, dan ini merupakan ilat atau cacat yang menjadi sebab diharamkannya memakan daging keledai rumahan, karena dagingnya mengandung najis karena keledai tersebut memakan kotoran manusia. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, pesan Nabi Muhammad SAW, apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya maka dia halal, apa saja yang Allah haramkan maka haram, sedangkan apa yang ia diamkan maka ia diperbolehkan atau ma'fu. Oleh karena itu, terimalah dari Allah kemaafannya, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikit pun. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, inilah indahnya agama Islam, membagi, bukan hanya mengeneralisir secara parsial, secara faslun, mana yang halal sama-sama keledainya, mana yang haram sama-sama binatang yang namanya keledai, ternyata al-wahsi ini halal, sementara keledai rumahan ini haram. Kenapa halal? Karena makan rumputan. Kenapa haram? Karena makanannya adalah kotoran, makan kotoran manusia, kotoran binatang yang lain, dan ini menyebabkan dagingnya mengandung najis atau virus atau bakteri yang bisa menyebabkan kita yang makannya ini tertular penyakit atau berakibat buruk bagi kesehatan kita sekalian. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, inilah indahnya agama Islam, bedakan halal haram atas alasan yang tepat dan jelas. Halnya keledai liar karena makanannya rumput, haramnya keledai rumahan karena makanannya adalah kotoran ataupun najis. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa berikan hidayah inayah pada kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya untuk dapat memahami mengapa keledai hutan dihalalkan dan keledai rumah diharamkan, rumahan diharamkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.